Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Geliat UMKM bersama saya Aneng Aningsih. Program yang mengeksplor UMKM di Indonesia supaya bisa bersaing di era global. Nah, saat ini saya sedang berada di Budidaya Trigona Tewel Ngukui, tepatnya di Desa Bojong Malang, Kecamatan Cimaragas. Nah, mau tahu keseruannya seperti apa? Ikutin terus yuk! Nah, saat ini saya sudah berada di tempat budidaya lebah trigona Tewel Ngukui. Nah, tepatnya ada di Dusun Kaso, Desa Bojong Malang, Kecamatan Cimaragas. Nanti kita mau tanya-tanya kepada pemilik budidaya ini. Nah, pemirsa Geliat UMKM, saat ini saya sudah bersama pemilik dari budidaya lebah trigona. Halo Bapak Dadang, selamat siang. Selamat siang. Nah, Bapak Dadang ini adalah Ketua Kelompok Tani Hutan Karya Mulya Dusun Kaso, Desa Bojong Malang, Kecamatan Cimaragas, dan sekaligus pemilik budidaya lebah trigona ini. Oh iya Pak, jadi sejak kapan mulai budidaya ini tuh dimulai sejak kapan? Pertama-tama saya itu tahun 2019 pertama budidaya. Sampai sekarang hampir sudah 2 tahunan lah. Nah, sampai saat ini udah ada berapa ini Pak, berapa kotak ini budidaya lebah? Oh, kalau menurut saya ya itu hasil dari KTH. Itu yang pertama itu bukan kalau di teknik budidaya biroi atau itu lepisep. Itu yang dinamakan kotak itu bukan kotak, itu namanya setup. Oh, jadi kotak-kotak ini namanya bukan kotak ya. Jadi pemirsa, karena saya nggak tahu, jadi saya bilangnya kotak. Padahal katanya kalau misalkan di teknik budidaya lebah trigona ini namanya setup, bukan kotak. Nah, ada berapa setup berarti Pak sampai sekarang? Ini sudah mencapai 30 setup yang biroi, yang keluaran itu dari Sulawesi, biroi itu. Kalau yang lepisep yang sana itu hampir 50-an lah, 50 stok yang udah ada. Oh, jadi udah ada yang jenis ini tuh 30 stup, yang sebelah sana jenis lainnya itu ada 50 stup. Nah, jenisnya itu nih Pak yang saya belum tahu juga nih. Mungkin pemirsa juga belum, yang baru mengenal lebah trigona ya, mungkin belum tahu ada berapa jenis sih Pak biasanya yang dibudidayakan lebah trigona ini? Yang dibudidayakan itu yang ada di sini cuma dua jenis ya. Yang pertama itu yang paling sebelah kanan dari saya itu namanya lepisep. Yang ini yang di belakang saya ini namanya biroi. Ini keluaran dari Sulawesi. Oh, ini namanya biroi, lebah trigona jenis biroi keluaran dari Sulawesi. Nah, tapi saya perhatikan Pak, setupnya ini tuh berbeda ya, yang jenis tadi yang pertama sama jenis yang biroi ini. Ini kalau yang biroi ini kan teknik budidaya ya, kebanyakan yang hasil dari hasil penelitian ini yang bagus, setup yang paling yang ke atas, yang menyusun ke atas. Kalau yang lepisep yang itu cukup setup yang biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau ukurannya itu yang setup yang untuk lepisep itu cukup 12, tinggi 12, lebar 12, panjang 30. Kalau yang ini yang biroi itu kebanyakan, yang ini kebanyakan tinggi 50, lebar 15, ke depan ke belakang sama 15. Yang ini setup bawah sampai sini 25, yang ini 35. Ini sudah cukup untuk dibudidaya biroi. Jadi ini sebenarnya si ukuran dari stupnya ini tuh udah ada ketentuan dari sananya ya? Ya, ini ketentuan dari CDK itu yang aturan budidaya, ini yang ukurannya. Oh, iya. Nah, sampai saat ini nih Pak, udah
menghasilkan berapa liter madu nih dari budidaya Trigona ini? Kalau yang ini kan baru kemarin tahun 2020 sampai sekarang hampir mencapai 8 bulan. Ini baru sekarang saya mau lihatnya, mau lihat atau kan bisa kita panen kalau udah ada yang bermadu. Yang ini, kalau yang itu yang Lepisep udah hampir 4 kali panen. Itu tapi rata-rata kan Lepisep ukurannya kecil lah, ukuran madunya gitu. Paling sekitar minimal sampai ke 1 sendok lah dalam 1 setup. Itu ukuran yang biasa gitu. Oh iya Pak, pastikan pemirsa di sini masih bertanya-tanya juga. Sebenarnya manfaatnya apa sih dari madu jenis Trigona ini? Karena kan biasanya kita yang diketahui masyarakat luas itu ya budidaya madu lebah biasa ya seperti itu. Ini kan jenisnya beda. Nah, manfaatnya dari madu Trigona itu apa ya Pak? Kalau menurut saya yang sering kalau bahasa itu mengabolang. Kalau saya mau misalkan naik gunung, turun gunung, misalkan saya minum cukup satu sendok makan. Kalau saya sering kan minum itu madu cerana ya atau nyiruan kalau bahasa Sunda. Kalau biasanya kalau saya mau pergi saya minum dulu itu yang madu itu. Tapi kebanyakan ada lelah kalau madu cerana. Tapi kalau saya mengkonsumsi madu biroi atau Lepisep itu hasilnya lumayan, hampir 30 sampai 60%. Perbedaannya antara 30 sampai 60. Kalau yang cerana itu hampir 30%-an, kalau yang biroi mencapai 60% untuk daya kekuatan tubuh. Oh, jadi manfaatnya itu bisa menunjang daya tahan tubuh ya. Baik Pak Dadang, saya jadi penasaran nih, ada nggak sih setup yang bisa dipanen nih? Saya pengen lihat proses panen dari lebahnya ini, madunya. Ada mungkin ada, sebab ini sudah mencapai 6 bulan. Itu yang itu juga bisa dipanen. Itu tapi kan kemarin udah ada yang panen. Tapi itu ada yang belum lah, pasti bisa dipanen. Kita lihat dulu posisi kloninya bagaimana atau posisi madunya udah sampai di mana gitu. Kalau yang ini juga ini bisa dilihat, tapi kan kalau biroi kita harus pakai pengaman dulu gitu. Untuk memanen atau melihat alat atau itu madu atau yang kita bikin buka setup itu kan kita harus pakai APD lah kalau kata yang profesional itu. Oh, jadi harus ada APD-nya ya, misal supaya tidak berbahaya juga buat si pemanennya. Baik pemirsa Geliat UMKM, saat ini saya mau langsung aja coba memeriksa stup-stupnya nih bersama Pak Dadang. Udah ada yang bisa dipanen belum? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Geliat UMKM. Ini APD sederhana yang kemarin saya bikin. Kalau beli kan lumayan harganya, sampai 60.000, 30.000, ada yang 30.000, tapi kan kebanyakan kita bikin aja alat untuk memanen biroi atau Lepisep. Oke, sekarang saya udah pakai ini alat pengaman, pelindung kepala, karena jenis-jenis yang begini biroi itu kan agresif sekali. Kita lihat dulu yang Lepisep dulu, yang ini ukuran Lepisep. Ini yang jenis apa Pak? Ini Lepisep jenis Lepisep. Ini madunya udah hampir penuh. Yang mana itu Pak madunya? Ini madu. Oh itu ya. Itu semua madu. Jadi dia itu jenis
lebahnya itu lebih kecil ya Iya. dari yang lebah biasanya. Oh gitu. Oh jadi di dalam itu tuh kelihatan ada madu-madunya. Ini udah bisa dipanen, Pak? Udah, ini sudah bisa dipanen. Coba lihat lagi yang lain. Coba lihat yang ini. Coba kita buka. Itu nggak apa-apa, Pak, dia keluar. Enggak apa-apa. Ntar dia balik lagi ya. Iya, iya. Ini madunya hampir penuh. Mana, Pak? Coba lihat. Oh iya, tapi kalau itu yang kecil-kecil apa? Ini telurnya. Oh. Ini telur udah tua. Yang itu sudah telur yang muda, yang putih. Madunya udah penuh. Iya, itu kelihatan madunya. Jadi memang penting banget ya, Pak, APD ini digunakan ketika memanen si madunya ini. Karena kayaknya ngeri juga ya kalau misalkan kita nggak pakai APD. Ini bisa masuk ke telinga kayaknya. Kebanyakan kan kalau lepisep ini masuk ke telinga atau hidung. Makanya kita harus pakai APD dulu. Nah, selanjutnya kita periksa yang ini, Pak. Kita lihat yang jenis biroi. Kita buka stup atas. Wow. Ini udah penuh pemirsa. Ini Itu telurnya ya, Pak? ini telur. Itu yang di bawah telur. Oh, madunya Yang di sana di bawah. Jadi pemirsa bisa dilihat ya kalau yang jenis Trigona biroi ini tuh memang bener-bener agresif ya. Jadi bener-bener kita harus pakai APD. Kalau tidak ya nanti silbahnya itu bisa masuk ke telinga ataupun bisa menyengat ke kita ya. Maaf kalau yang jenis lebah ini ya. Ini kan gak menyengat. Tapi kan kebanyakan kalau biroi itu paling agresif, itu kebanyakan itu kena rambut kalau nggak pakai alat gitu. Tapi kalau pakai kerudung nggak apa-apa gitu. Ini sebentar lagi masuk dulu ke sarangnya masing-masing. Jadi nanti ini kan sudah pada keluar ya, Pak. Si lebahnya itu nanti dia bakal masuk sendiri. Masuk sendiri karena di sana ada sarang gitu. Oh, jadi dia otomatis bakalan kembali ke sarangnya masing-masing ya. Iya, ya. Oh iya, Pak, tadi saya belum menanyakan, ini kan biasanya kalau jenis lebah itu makanannya kan sari bunga ya. Ya. Nah, ini kalau dari jenis lebah Trigona ini makanannya apa ya, Pak? Sama dari sari-sari buah, sari bunga. Kebanyakan saya menanam kebanyakannya itu yang paling dominan itu AMP, air mata pengantin. Ini yang di atas. Ini sudah berbunga. Ini. Terus yang ini nggak berbunga, ini Santos hampir mati, saya nggak siram. Ini waktu kemarau kemarin. Ini juga saya tanam.
ini juga saya tanam. Kalau di Suna ini namanya centek. Centek kan berbunga. Ini bagus juga untuk biroi atau lepisep. Kebanyakan di sebelah sana ini, yang ini bunga-bunga. Ini batavia, bagus juga. Oh iya, tadi saya sempat pas masuk ke sini, ini bunga-bunga ini nih yang warna-warna pink, yang warna oranye. Nah, ini termasuk makanannya juga, Iya. bukan Pak? Termasuk juga. Ini yang paling dominan, batavia sama itu AMP. Air mata pengantin ya. Kalau yang gini cuma kita tanam ya ini aja. Tapi bagus juga ini untuk perkembangan untuk biroi atau lepisep. Nah, sebelum panen ini alat-alat yang digunakan untuk memanen lebah madu trigona ini apa aja, Pak? Ini kalau untuk jenis yang ini yang lepisep cukup pakai sendok. Ini untuk buat itu yang lepisep itu yang biroi. Lepisep cukup pakai sendok aja, kita ambil, coba kita ambil madunya. Karena udah cukup untuk dipanen. Kita beralih tempat karena kebanyakan itu nanti berantem kalau dekat-dekat sama yang lain. Ini alatnya. Kita lihat. Ini sarang bisa kedalamkan lagi. Yang ini madu udah bisa kita panen. Kita coba memanen. Pisahkan dulu telurnya. Itu telurnya nanti bakal jadi ini lagi. Jadi lebahnya lagi. Berarti lumayan banyak juga ya Pak. Dia di dalam ini tuh beranak banyak. Ini coba kita panen. Ini madunya. Oh iya, itu madunya. Lumayan banyak juga ya Pak itu. Nanti misainya gimana ini Pak? Ini nanti kita peras. Oh, kayak diperas di saring gitu ya? Ini lumayan banyak madunya. Wah, itu meleleh.
Udah, kita tutup lagi. Ini juga lumayan dari 1 setup. Nah pemirsa, ini dia tadi hasil panen dari madu lebah trigona yang lepisep. Ini madunya lumayan banyak. Dan saya jadi penasaran banget, pengen cobain gimana sih rasanya madu asli. Ini bener-bener madu murni dari si lebah trigona yang lepisep. Cobain dulu ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini teksturnya sama aja ya seperti madu biasanya, tapi ini warnanya dia lebih kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Ini madunya manis dan bener-bener kerasa banget ini madu murni. Enak banget. Iya pemirsa, Geliat UMKM, tadi sudah kita lihat sama-sama proses panen dari madu lebah trigona yang lepisep. Nah, ini contohnya madu lebah trigona lepisep, warnanya cantik sekali dan khasiatnya tuh banyak banget. Jadi pemirsa wajib banget coba madu dari lebah jenis trigona ini. Nah Pak Dadang, untuk biasanya dijualnya nih ke mana aja nih madu ini? Ini kebanyakan yang beli orang-orang yang tertentu ya, yang mau mengkonsumsi madu karena harganya lumayan mahal. Biasanya sebotol ini harganya berapa? Ini saya jual satu botol segini saya jual 150.000. Oh, ini 150.000. Ukurannya ini kurang lebih berapa mili? 250 mili. Tapi harga segitu itu nggak ada apa-apanya ya Pak, karena memang khasiat dari madu lebah trigona ini sangat banyak sekali. Jadi pemirsa wajib banget mencoba madu lebah trigona. Baik Pak Dadang, tadi kita udah tanya-tanya, terus udah jalan-jalan di sini di budidaya madu lebah trigona, dan kita juga udah panen dari madu lebah trigona. Geliat UMKM mengucapkan terima kasih kepada Pak Dadang sebagai pemilik sekaligus ketua kelompok tani hutan Karya Mulia yang beralamat di Dusun Kaso, Desa Bojong Malang, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Nah, kami mengucapkan banyak terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk jalan-jalan di sini dan mencoba madu yang baru dipanen dan juga bawa oleh-oleh 2 madu ini. Baik Pak Dadang, terima kasih atas kesempatannya. Dan pemirsa Geliat UMKM, nantikan juga video Explore UMKM selanjutnya di program Geliat UMKM bersama saya Aning Aningsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.